Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akmala Dewi dengan NIM 212-310-101-10448. Di sini saya akan melakukan tugas pengganti UTS, yaitu melakukan pengkajian keluarga. Yang saya kaji di sini adalah kakak saya yang sudah berkeluarga. Selamat menonton. Terima kasih. Pengkajian keperawatan keluarga dilakukan pada keluarga Ibu Firda yang terdiri dari kepala keluarga yaitu Bapak Hilal dan Ibu Firda selaku istri. Keluarga ini tinggal berdua di Batam. Pengkajian dilakukan dengan metode wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Perawat Akmala dari Universitas Jember. Ini dengan Ibu siapa? Bu Firda. Oke, Bu Firda. Ibu Firda, sebelumnya saya di sini akan melakukan pengkajian guna untuk mengetahui diagnosa atau tindakan apa yang diperlukan untuk ibu dan sekeluarga. Jadi di sini saya akan melakukan pengkajian keluarga. Apakah ibu bersedia nggih? Bersedia. Sehingga saya dapat membantu apabila terdapat masalah-masalah dalam keluarga ibu. Ya. Untuk mengetahui tindakan-tindakan yang diperlukan dari masalah yang akan ibu hadapi. Seperti itu nggih. Mungkin untuk waktunya sendiri kurang lebih 10-15 menit. Apakah ibu bersedia? Siap, bersedia. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak ada. Oke, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ibu jawab sesuai kondisi ibu saja, tidak usah dilebih-lebihkan ataupun dikurangkan, G. Oke, yang pertama, nama lengkap ibu siapa, G? Nur Akmalia Firdausi. Oke, sebentar, G, Bu. Saya catat terlebih dahulu. Oke, Ibu Nur Akmalia Firdausi, umurnya 27 tahun. Oke, 27 tahun, pendidikan terakhir S1. Oke, S1, pekerjaan sehari-hari Ibu? Berumah tangga. Oke, ibu rumah tangga. Suku Ibu? Suku Oke. Jawa. Oke, suku Jawa. Apakah ibu memiliki anak? Tidak. Oke, tidak memiliki anak. Berarti ibu tinggal bersama suami saja? Ya. Berdua, nggih? G. Siapa nama suami ibu? Hilal. Oke, Hilal. Untuk pendidikan terakhir Bapak Hilal? Diploma 4. Oke, untuk pekerjaan Bapak Hilal? Karyawan swasta. Karyawan swasta. Untuk Bapak Hilal sendiri, sukunya apa nggih? Jawa. Jawa. Untuk bahasa yang digunakan sehari-hari? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Bapak Hilal juga bahasa Iya, Indonesia? bahasa Indonesia. Apakah tidak ada bahasa yang lain? Bahasa Jawa bukan? Ya, kadang Bahasa campur. Jawa. Oke, bahasa Jawa ya. Oke. Ibu tinggalnya berarti berdua saja dengan suami? Ya. Di mana ibu tinggalnya? Di Batam. Di Batam. Rumahnya rumah pribadi atau ngontrak? Ngekos. Ngekos. Oke. Selanjutnya pertanyaannya, apakah ibu atau bapak Hilal punya riwayat penyakit? Tipus itu termasuk? Iya, tipes. Oke. Kalau bapaknya? Pokoknya tidak ada. Tidak ada. Oke. Biasanya cara mengatasi ketika ibu mengalami tipes atau tipesnya kambuh bagaimana gitu? Yang pertama minum vitamin dulu. Oke, minum vitamin. Terus habis itu banyak minum air. Oke, banyak minum air. Makannya teratur. Oke, makannya teratur. Terus kalau misalnya tidak membaik sampai sekitar 2 hari baru periksa ke dokter. Oke, berarti kalau langkah-langkah yang ibu lakukan tidak dapat mengatasi masalah yang ibu rasakan, berarti ibu pergi berobat ke dokter, nggih? Dan melakukan perawatan sesuai saran dokter, Ya, begitu nggih? betul. Oke. Selanjutnya, ibu tadi bilang tinggalnya di kos bersama bapak di Ya. Batam, nggih? Oke. Bisa tolong disebutkan bagaimana keadaan kos ibu dan bapak? Apa saja bagian yang ada di dalam kos ibu dan bapak, misal seperti dapur, kamar mandi, dan lain-lain? Oh iya, ada dapur, Ya, kemudian dapur. ada kamar mandi, Iya, kamar mandi. terus ada kulkas, Oke, kulkas, kasur, dan ada lemari. lemari. Oke. Selanjutnya sumber air minum. Ibu dan bapak biasanya mengonsumsi air minum dari galon atau masak sendiri nggak? Dari galon. Oke, untuk mandinya menggunakan air sumur atau PDAM? PDAM. Oh bukan, kalau di Batam pakai tandon. Oke, pakai tandon ya. Selanjutnya untuk pembuangan kotoran atau jamban, mekanismenya seperti apa nih? Ya ada toilet di sana, terus nanti kumpulannya langsung ke septic tank. Oh, seperti itu. Oke. Antar kos atau antar tetangga, apakah ibu memiliki hubungan baik atau
saling akrab dengan lingkungan sekitar ibu dan bapak? Ya akrab lumayan. Oke, bagaimana hubungannya? Apakah baik dan saling membantu ataukah ada masalah? Baik, saling membantu. Oke. Baik Ibu, untuk selanjutnya saya mohon maaf nggih, izin bertanya untuk keagamaan. Sebelumnya untuk Ibu dan Bapak Hilal, agamanya sendiri apa nggih? Islam. Oke, agamanya Islam. Kegiatan sehari-hari beribadahnya bagaimana, di rumah atau di masjid atau? Ya campur, kadang di rumah, kadang di masjid. Oke, untuk aktivitas keagamaannya apakah aktif di lingkungan sekitar Ibu? Ya, sejauh ini belum sih. Oh, belum ikut ya. Terus untuk kegiatan-kegiatan seperti gotong royong Ya, di ikut. ya? Ya. Oke. Apakah Bapak dan Ibu sebelumnya pernah pindah rumah atau melakukan transmigrasi? Tidak. Oh iya, dari Jember saya pindah ke Batam terakhir. Oke. Selanjutnya saya akan menanyai mengenai struktur keluarga. Bagaimana struktur peran dalam keluarga Ibu dan Bapak? Peran Ibu sendiri atau peran Bapak sendiri? Maksudnya gimana? Ibu perannya dalam keluarga sebagai apa dan Bapak juga sebagai apa? Ya, suami sebagai yang mencari nafkah, saya yang melayani seperti memasak, mencuci, membersihkan kamar gitu. Ya, berarti untuk perannya tidak ada terganggu peran guys, semuanya sesuai dengan peran. Ya. Apakah ada peran tambahan seperti Ibu bekerja sampingan atau yang lain-lain? Ya, bekerja sampingan tapi cuma sebentar. Oke, itu baik. Bagaimana pola komunikasi dalam keluarga? Apakah terbuka seperti berbicara ketika terdapat masalah, atau ketika ada masalah memilih tertutup dan menahan, atau bagaimana? Berbicara, jadi semuanya dikomunikasikan, mau marah, mau senang atau mau sedih, kita semuanya dikomunikasikan. Berarti komunikasi antara Ibu dan Bapak baik ya, selalu komunikasinya baik, Ya. selalu mendiskusikan masalah dengan baik ya. Oke. Selanjutnya, apakah terdapat aturan atau norma khusus dalam keluarga atau kepercayaan Ibu dan Bapak yang kepercayaan tersebut berhubungan dengan kesehatan? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana hubungan afektif dalam keluarga Ibu dan Bapak? Jika terdapat anggota keluarga yang sakit, langkah yang dilakukan Ibu dan Bapak bagaimana? Apakah seperti ketika Ibu sakit? Ya, sama Berarti tanyakan dulu gejalanya apa, kemudian diobatin yang pertama dulu, kemudian kalau tidak membaik baru dibawa ke dokter. Oke, baik. Oke, selanjutnya bagaimana fungsi sosial keluarga Ibu dan Bapak? Apakah keluarga selalu berkumpul di rumah atau terpisah atau bagaimana? Selalu berkumpul di rumah. Oke, selalu berkumpul di rumah. Selanjutnya, bagaimana fungsi perawatan keluarga Ibu dan Bapak? Apakah makanan selalu terdiri dari nasi, lauk, sayur, dan apakah makanannya sebanyak jadwal normal seperti 3 kali sehari atau bagaimana? Iya, semuanya normal. Dan komposisinya diusahakan normal. Seperti nasi, lauk, dan sayur selalu ya. Berarti untuk makanannya selalu normal. Ya. Oke. Sesuai 4 sehat 5 sempurna ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana fungsi ekonomi Bapak dan Ibu? Apakah keluarga memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, biaya berobat, dan lain-lain? Iya, memenuhi semuanya, alhamdulillah terpenuhi. Oke, berarti tidak ada kendala-kendala dalam kebutuhan makanan, pakaian, biaya berobat, dan lain-lain. Nggak ada ya, aman ya. Oke, baik. Selanjutnya, apakah terdapat hal-hal yang dapat menimbulkan stres dalam keluarga, misalnya masalah keuangan, stres kerja, atau perbedaan pendapat antar keluarga, atau masalah-masalah lainnya yang dapat menyebabkan stres antara Bapak atau Ibu? Tidak ada. Tidak ada, berarti selalu bisa mengatasi stres dengan baik? Ya, selalu bisa dikomunikasikan dengan baik. Oke, biasanya kalau lagi suntuk atau dalam pekerjaan, apakah tidak pernah suntuk atau? Ya suntuk, tapi biasanya kalau udah suntuk berhenti bekerja, terus kita nonton film atau kita makan makanan enak gitu. Oh, berarti kalau lagi capek banget untuk menjadwalkan untuk liburan, healing, rekreasi gitu ya. Relaksasi. Oke. Setiap ada masalah berarti selalu dimusyawarahkan dengan baik ya. Dengan baik. Apakah terdapat jadwal rutin rekreasi? Ya, itu seperti kalau misalnya setiap akhir minggu, hari minggu, atau kalau misalnya Sabtunya tidak sampai Sabtu. Berarti setiap weekend selalu ada jadwal rekreasi, jalan-jalan. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana Ibu dan Bapak menjaga kesehatan fisik dan psikologis? Misalnya dengan apakah
rutin berolahraga, atau apa yang dilakukan hal-hal yang sehat lainnya? Ya, saya selain mengkonsumsi makanan sehat, rutin berolahraga seperti ke gym kayak gitu. Apakah rutin melakukan pemeriksaan fisik seperti tekanan darah atau pemeriksaan gula darah dan lain-lain? Rutin tapi nggak terjadwal ya, nggak yang mesti 3 bulan sekali gitu. Tapi Kayak aman misalnya ya? aman gitu. Kayak misalnya merasa kurang enak ini langsung periksa gitu ya, setahun 2 kali lah. Sejauh ini tapi tidak ada pernah masalah-masalah yang Tidak. Oke, aman ya. Nah, Selanjutnya, apakah ibu dan bapak memiliki harapan pada petugas kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan? ya ada. Oke, gimana? Seperti mungkin pelayanannya bisa lebih cepat dan lebih efisien gitu. Jadi kayak misalnya pemeriksaannya itu lebih terstruktur, jadi nggak antri daftar, terus antri daftarnya lama, terus masih pemeriksaan lagi kayak gitu. Jadi lebih terstruktur di bagian diagnosa awal. Ya, baik. Berarti semuanya aman ya, dari struktur keluarga aman, lingkungan aman, fungsi keluarganya juga aman, stres dan coping aman, tidak ada masalah dengan lingkungan sekitar ataupun orang terdekat, aman semuanya ya. Oke, terima kasih banyak Ibu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan baik, dengan kooperatif. Terima kasih sudah mau diganggu waktunya. Ya. Setelah saya analisa, di sini semuanya berjalan normal, tidak ada masalah, semuanya berjalan dengan baik, sehingga di sini saya dapat menegakkan diagnosa yaitu kesiapan peningkatan proses keluarga. Nah, sebelumnya yang ingin saya sampaikan di sini, Ibu dan Bapak selalu meningkatkan kesehatan Ibu dan Bapak, tetap melakukan hal-hal yang baik dan positif itu, dan mungkin mengurangi hal-hal yang buruk seperti makan makanan yang kurang sehat ataupun kebiasaan-kebiasaan yang itu nggak baik untuk kesehatan. Jadi tetap ditingkatkan untuk kualitas kesehatan Ibu dan Bapak, fungsi peran, stress copingnya, jangan lupa untuk rekreasinya juga diperbaiki bagaimana supaya rekreasi itu bisa meningkatkan coping Ibu dan Bapak sehingga tidak stres seperti itu. Jadi perlu ditingkatkan saja gitu untuk segala yang sudah baik dan mengurangi yang buruk-buruk atau yang kurang-kurang gitu. Mungkin intervensi yang bisa dilakukan nanti yaitu saya akan melakukan promosi kesehatan efektif keluarga. Oke, mungkin itu saja dari saya. Untuk selanjutnya, jika ada apa-apa, Ibu bisa menghubungi saya. Beberapa minggu lagi saya akan kembali lagi untuk melakukan kajian yang lain. Terima kasih Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Kalau begitu saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Thank you so much.